Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kawan-kawan sekalian yang saya banggakan. Pada kali ini saya bisa berjumpa dengan Anda walaupun perjumpaan kita tidak secara langsung. Namun di kesempatan kali ini saya mohon maaf terlebih dahulu karena saya tidak akan membicarakan tentang hal-hal sebelumnya di channel ini. Akan tetapi saya akan membicarakan hal yang sangat penting, di mana pada bulan ini seluruh umat Islam di dunia sedang bergembira dan merasa senang karena pada bulan hari ini, maksud saya pada bulan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala 1400 tahun yang lalu atau 14 abad yang lalu dilahirkan, maksud saya diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi Muhammad SAW ke muka bumi sebagai rahmat bagi alam semesta. Oke kawan-kawan, ini bukan ceramah ya, karena untuk ceramah saya masih belum mampu dengan baik dan benar. Namun meskipun begitu, saya tetap akan melaksanakan kewajiban saya sebagai manusia, yakni dakwah, di mana yang namanya dakwah itu adalah ibadah yang tidak ada batas waktunya dan tidak ada awal serta akhirnya. Tidak seperti ibadah-ibadah yang lain, di mana ibadah-ibadah yang lain itu memiliki waktu, memiliki bidayah wan nihayah. Contohnya seperti puasa Ramadan. Puasa Ramadan ada waktunya tersendiri, yakni hanya pada bulan Ramadan. Kita tidak akan bisa melaksanakan puasa Ramadan di bulan-bulan yang lain. Contohnya di bulan Safar, di bulan Rabiul Awal, karena tidak dibenarkan melaksanakan puasa Ramadan pada bulan-bulan selain di bulan Ramadan. Kemudian pelaksanaan haji, tentu pada pelaksanaan haji itu ada awal dan juga ada akhirnya. Tidak selamanya kita melaksanakan haji. Haji juga dilaksanakan pada musim haji, tidak dilaksanakan pada waktu-waktu yang lain. Sedangkan dakwah itu harus dilaksanakan kapanpun, dimanapun, dan pada kondisi apapun. Nah, dalam konteks ini, saya memiliki channel ini dan juga saya bertanggung jawab sebagai manusia dan juga sebagai seorang muslim untuk melaksanakan dakwah di channel saya karena saya memiliki channel. Karena suatu waktu pasti saja di akhirat nanti akan ada pertanggungjawaban atas apa yang kita laksanakan dan apa yang kita bagikan di channel kita. Dan saya ingin agar pertanggungjawaban terhadap channel saya ini itu baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya berharap agar Anda dapat menikmati, selain dapat menikmati juga dapat mengambil hikmah dan juga pelajaran serta manfaat dan ilmu yang saya bagikan kepada Anda. Terima kasih juga kepada kawan-kawan yang telah sangat mendukung perjalanan channel ini. Mudah-mudahan channel ini juga dapat sukses ke depannya. Kita semua dapat melaksanakan dakwah apapun pekerjaan kita. Apakah Anda seorang dokter? Silahkan Anda melaksanakan dakwah di bidang Anda. Tentu kita sudah mengetahui dan mengenal sosok Muhammad Salah. Bagi Anda yang pecinta sepak bola, Anda pasti mengetahui sosok Muhammad Salah. Beliau adalah salah satu penggawa Liverpool, ya, salah satu klub di Inggris Premier League. Tapi beliau mengemban misi dakwah sehingga alhamdulillah para fans Liverpool di Inggris sana banyak yang convert atau beralih agama dan memeluk agama Islam. Nah, itu adalah dakwah pada bidang masing-masing. Apakah Anda seorang guru? Maka murid Anda adalah ladang dakwah bagi Anda. Apakah Anda seorang pedagang? Jika Anda adalah seorang pedagang, maka kita contoh Nabi Muhammad SAW saat beliau berdagang atau berniaga ke Syam untuk kedua kalinya ditemani oleh Siti Maisarah. Dan pada waktu itu dipercaya oleh Siti Khadijah untuk membawa dagangannya dan menjualnya di Syam. Beliau melakukan dakwah akhlakul karimah, akhlak mulia beliau ditunjukkan kepada semua orang bahwa beliau berdagang dengan jujur dan amanah, tidak melakukan kecurangan pada perniagaannya, sehingga beliau dipersunting oleh Siti Khadijah dan memiliki derajat yang tinggi, yang mulia di hadapan Allah dan juga memiliki kehormatan di depan manusia. Oke kawan-kawan,
saya terlalu banyak panjang lebar. Tadi sudah saya utarakan bahwa kita sedang berada pada bulan di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Tentu yang harus kita laksanakan atau yang harus kita lakukan pada bulan ini adalah menunjukkan rasa kebahagiaan kita atas lahirnya Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, insya Allah sebentar lagi tanggal 12 Rabiul Awal, mari kita tunjukkan kebahagiaan dengan cara bersolawat kepada Nabi. Tapi ingat, bersolawat kepada Nabi bukan hanya kita laksanakan pada bulan Rabiul Awal saja, tapi setiap hari kita harus melaksanakan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun memang kita selalu melaksanakan solawat pada setiap sholat kita, tapi tetap saja kita harus melaksanakan salawat kapanpun, dimanapun kita berada. Kemudian apa sih yang harus kita lakukan selanjutnya? Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mencontoh sikap-sikap Nabi. Dengan maulid Nabi, kita didorong untuk mengingat kepada Nabi Muhammad SAW, terutama akhlak Nabi yang mulia. Beliau sangat memiliki akhlak yang mulia, bahkan beliau sendiri dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita pernah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala atas ibadah yang kita laksanakan atau atas akhlak yang kita miliki? Tentu tidak. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW, Allah sendiri yang memuji beliau di Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu, momen Maulid Nabi ini adalah momen yang tepat bagi kita semua agar kita dapat kembali mengingat, kemudian kembali belajar dan memahami akhlak karimah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga iman dan takwa kita akan semakin meningkat. Kemudian apakah Maulid Nabi ini hanya apakah mengingat Nabi Muhammad hanya sekarang saja pada Maulid Nabi? Oh, tentu tidak. Kita harus mengingat Nabi Muhammad SAW kapanpun dan dimanapun, bahkan setiap hari. Jangan hanya mengingat Nabi Muhammad SAW pada bulan Rabiul Awal saja atau pada tanggal 12 Rabiul Awal saja. Jadi kita harus selalu mengingat Nabi Muhammad SAW agar kita menjadi insan yang baik pada setiap harinya. Marilah kita contoh Nabi Muhammad SAW dengan segala kebaikannya. Semua orang berbahagia atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Isa alaihissalam pun ketika para muridnya itu bertanya, apakah engkau Nabi yang terakhir? Akan tetapi Nabi Isa menyangkal dan menolak bahwa saya bukan Nabi terakhir, akan ada Nabi setelah saya yang menjadi Nabi yang akhir. Dan beliau mengutarakan bahwa beliau sangat gembira dan senang atas kelahiran Nabi yang akan lahir. Yang akan lahir ini yang harus di garis bawah, yang akan lahir. Jadi yang bukan yang telah lahir. Kita tidak akan berbahagia terhadap kelahiran orang yang belum lahir, tapi kita sebagai manusia biasa, kita akan bahagia atas kelahiran orang yang sedang atau telah dilahirkan. Namun Nabi Isa alaihissalam itu sudah berbahagia. Oleh karena itu, bagaimana jika kita tidak berbahagia? Apakah kita mau dianggap umat beliau jika kita tidak berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW yang menjadi penuntun kita menuju jalan yang hak? Oleh karena itu, yuk kita sama-sama berbahagia dan menjadikan momentum Rabiul Awal atau Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai batu loncatan kita agar menjadi insan yang lebih baik. Pemirsa yang beriman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Maaf jika ada tutur kata yang kurang sopan dan kurang enak di hati Anda. Jadi ini bukan ceramah ya, ini hanya sharing saja kepada kawan-kawan sebagai sarana dakwah saya, karena saya pun ingin mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala dukungan Anda. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silahkan share kepada kawan-kawan jika video ini bermanfaat dan Anda akan mendapatkan manfaatnya juga. Terima kasih. Kembali saya ucapkan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.